Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuk di bab yang ke-6. Bab yang ke-6, di sini kita dibimbing bagaimana seorang penuntut ilmu agama itu punya adab terhadap dirinya sendiri. Ini termasuk poin penting. Adab terhadap diri sendiri. Allah menjelaskan ku anfusakum. Sebelum kita menjaga orang lain, orang-orang terdekat kita dari api neraka, Allah perintahkan kita dulu. Ku anfusakum. Jaga, lindungi, bentengi diri-diri kalian dari api neraka. Jadi kita dulu, ibda binafsik, kata Nabi, mulailah dari dirimu sendiri. Maka kalau kita beradab kepada orang lain, maka lebih-lebih lagi kita pun harus beradab kepada diri kita sendiri. Nah, di sini akan dipaparkan beberapa poin ya terkait dengan adab para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, hendaklah dia mengetahui dan meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ini poin yang mendasar, Pak ya. Dan kalau poin ini kita sadari dengan sebaik-baiknya, insya Allah ini jadi modal dasar untuk kita istiqomah dalam belajar. Jadi nuntut ilmu, kita duduk-duduk seperti ini para jamaah, harus diyakini bahwa ini bentuk ibadah, bentuk taqarrub kita kepada Allah. Bahkan para ulama menjelaskan seutama-utamanya ibadah, seagung-agungnya bentuk taqarrub kepada Allah adalah thalabul ilmi, tafaqquh fid din. Berusaha menuntut ilmu agama, memahami dan mendalami ilmu agama. Karena tidak ada ilmu yang kita sangat berhajat kepadanya kecuali ilmu agama. Ilmu dunia itu sesuai dengan bidang kita saja, sesuai dengan apa yang kita perlukan saja. Tapi kalau agama, dari awal sampai akhirnya kita butuhkan. Dari awal kita hidup sampai nanti kita mati, semuanya membutuhkan ilmu agama. Kalau ilmu dunia kan mungkin untuk kerja saja. Tapi ilmu agama ini sepanjang nafas kita selalu membutuhkannya. Mau urusan apa? Semuanya ada bimbingan ilmunya di dalam syariat ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, beradab kepada diri sendiri. Beradab kepada diri sendiri. Para penuntut ilmu agama, dia harus berusaha punya adab terhadap dirinya sendiri. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dia mesti meyakini, menyadari bahwa ilmu itu adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling agung, paling utama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bagian daripada jihad fisabilillah. Allah berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya, kata Allah, orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka itu dapat menjaga diri. Ini ya. Jadi tidak semua orang beriman itu harus pergi berangkat jihad, angkat senjata ya, melawan orang-orang kafir. Harus ada di antara mereka yang sama-sama berjihad. Kalau ini jihad angkat senjata, namanya
al jihadu bisayfi wassinan. Nah, ada jihad bil ilmi wal bayan. Jadi dua ya jihad itu. Ini juga harus dipahami. Kalau kita bicara jihad para jamaah, bukan urusan perang saja jihad itu. Sebagian orang kalau dengar jihad itu harus angkat senjata, harus pergi ke medan jihad, berdarah-darah atau mati syahid. Barakallahu fikum. Ini jihad, betul jihad. Yang dikatakan sebagai puncak dari amalan di dalam Islam. Namun makna jihad bukan hanya perang. Makna jihad itu bukan hanya perang. Loh, kita sholat butuh jihad enggak para jamaah? Kita sholat ini butuh jihad enggak? Jihad itu kan kesungguhan, mujahadah. Ada perang di dalam batin kita ketika kita mengerjakan sholat. Perang lawan siapa, Pak? Kalau kita mau sholat itu ada perang itu untuk bisa mewujudkan sholat. Ngelawan siapa? Ini apa itu? Hawa nafsu. Perang ini. Dan banyak orang kalah, ya kan? Lebih memilih pekerjaannya, padahal cuma 10 menit. Kadang imam itu ngimamin kita nggak sampai 10 menit, karena tahu jamaahnya orang-orang yang bekerja, dia ringkaskan bacaannya. Mungkin 5 menit, mungkin 7 menit. Tapi untuk mewujudkan salat ini kita perang kok, memerangi hawa nafsu, memerangi fitnah dunia. Banyak orang yang kalah perang. Begitu ya. So, yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana, Pak? Banyak mana? Banyak yang nggak sholat. Banyak yang nggak sholat. Masjid ini nggak akan muat kalau semua yang di sini sholat, gitu kan? Banyak yang nggak sholat. Apa alasannya? Bukan mereka jahil, bukan mereka nggak tahu tentang wajibnya sholat 5 waktu, bukan karena mereka beragama di luar Islam, bukan. Wong kalau diperiksa sama Satpol PP Muslim kok KTP-nya. Ketika ditanya juga, Pak, tahu nggak sholat itu hukumnya apa? Mereka bisa jawab, Pak. Tahu, wajib sholat itu. Sebagian mereka hafal dalilnya. Waqimus sholah wa atuz zakah. Bahkan dari hadis mereka sebutkan hadisnya. Artinya apa? Ilmu sudah ada pada diri mereka. Hidayatul ilmi sudah mereka dapatkan. Yang enggak ada hidayatul taufik. Mereka terkalahkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka terfitnah oleh dunia. Sama seperti terfitnahnya kaum Tsamud. Wa amma Tsamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kan begitu. Kaum Tsamud, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka itu sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Mereka punya skill keduniaan yang luar biasa, ahli arsitektur para jamaah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, lokasi tempat mereka tinggal itu lokasi strategis, jalur perdagangan untuk orang negeri Syam di sebelah utara, negeri Yaman di sebelah selatan. Tanah mereka juga subur dengan pertanian. Dunia Allah berikan kepada mereka. Mereka bisa memahat yang namanya gunung batu. Artinya mereka orang yang fisiknya kuat, kemudian punya skill arsitektur yang luar biasa. Ditambah subur tempat tinggal mereka. Ditambah lagi Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada mereka. Hidayah sudah Allah berikan. Hidayatul ilmi wal bayan. Namun sayang, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih senang kebutaan ketimbang jalan hidayah. Mereka lebih senang kesesatan daripada jalan hidayah. Begitu. Mereka lebih senang nongkrong di pinggir jalan ketimbang 10 menit sholat di masjid. Begitu kan? Mending jadi ahli hisab gitu ya daripada ahli sholat. Gitu kan? Menghisap rokok itu kan 10 menit itu. Lebih senang jadi ahli hisab daripada ahli sholat. Lebih sering ngobrol di luaran sana daripada masuk ke masjid sholat. Begitu. Bukan mereka nggak tahu, bukan mereka nggak tahu hukumnya, tahu para jamaah.
Ilmu sudah datang kepada mereka. Tapi itu, mereka lebih memilih jalan kesesatan, jalan kelalaian ketimbang jalan ketaatan. Nah itu. Jadi luar biasa, untuk sholat saja kita harus berjihad. Untuk puasa Ramadan Pak, berjihad enggak? Jihad itu. Jihad memerangi hawa nafsu. Banyak orang yang bodinya sehat-sehat saja tapi enggak puasa. Begitu ya. Enggak puasa. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jihad itu. Maka namanya jihad itu bukan perang saja, angkat senjata, bukan. Jihad para jamaah yang dirahmati Allah yang sering dilupakan oleh orang adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan sekarang wilayah yang diserang oleh orang-orang kafir, wilayah muslim yang diserang oleh orang-orang kafir itu bisa dihitung jari. Bahkan cenderung dunia kita ini sedang aman-aman saja. Tidak ada orang kafir memerangi umat Islam, walaupun ada di beberapa titik. Tapi secara keseluruhan aman. Artinya tidak ada orang kafir melawan kita dengan angkat senjata. Begitu ya, walaupun nanti akan terjadi di akhir zaman. Namun saat ini para jamaah yang dirahmati Allah, hanya di beberapa wilayah saja yang mungkin orang-orang muslimnya kemudian diserang, diganggu oleh orang-orang kafir. Maka sebagian ulama sampai menyatakan jihad terbesar di zaman kita saat ini adalah jihad menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu. Kita duduk-duduk kayak gini nih perang merangi hawa nafsu. Mungkin Bapak belum makan siang, ya kan? Ada yang sudah makan siang belum? Sama, belum makan siang. Pengajian dulu. Ada yang mungkin para jamaah lagi capek-capeknya, jam istirahat, kalau sedang kerja, begitu kan? Tapi kita berjihad melawan hawa nafsu ini, duduk bersimpuh barang sesaat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ini sifatnya kita kan kalau belajar gini ini kan sambilan saja, sisa-sisa waktu. Ternyata itu pun butuh perjuangan. Bagaimana dengan para santri yang 24 jam di pesantren? Mujahadah mereka, berperang mereka melawan hawa nafsu. Anak-anak semuda mereka dengan foya-foyanya, dengan main motor-motorannya di tengah jalan, ya dengan main ceweknya, pacarannya, dugemnya, ininya, itunya. Mereka duduk di pesantren belajar. Begitu. Nah, ini mujahadah. Berjihad ini. Dan inilah jihad yang besar saat ini. Maka lihat orang-orang kafir tidak memerangi umat Islam itu dengan senjata untuk saat ini. Mereka paham kalau kita lawan nih orang muslim dengan senjata, seringnya kalah mereka. Kalah terus bahkan. Maka ada istilah yang disebut dengan ghazwul fikri. Alam pemikirannya yang kemudian diperangi. Disodorkan beragam macam media yang merusak akidah. Begitu ya, tanpa disadari umat Islam. Disodorkan beragam kecanggihan dunia ini untuk kemudian menggerogoti kualitas ibadah mereka. Disebarkan fitnah, disebarkan isu sara agama. Bagaimana orang-orang itu memandang Islam itu radikal. Bagaimana orang-orang itu memandang Islam itu sumber masalah. Begitu kan? Nah, ini kerjaannya mereka. Dibuat isu seperti itu. Zaman sekarang kan begitu. Di dunia maya, di media sosial. Itu ada memang orang-orang yang bertugas seperti itu. Ngacau balaukan kondisi kaum muslimin. Disebar fitnah, disebar hoak di tengah-tengah kaum muslimin. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini yang harus disadari para jamaah. Sadari bahwasannya thalabul ilmi itu ibadah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ya, aku duduk belajar lebih aku cintai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Imam Syafi'i. Orang itu sholat untuk dirinya, manfaat maslahatnya. Tapi orang belajar para jamaah untuk dia dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan ilmu ini para jamaah orang tergerak untuk kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sekitarnya. Nah, itu yang dibenci oleh setan. Ketika tersebarnya kebaikan,
melalui tangan-tangan ya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari ya bahwa thalabul ilmi itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa dan juga pensuciannya. Ini disebut dengan tarbiyah dan tazkiyah. Jadi seorang talibul ilmi dia harus punya keseriusan di dalam menempa jiwanya, di dalam usaha dia untuk mensucikan jiwanya. Kenapa demikian? Karena ilmu itu cahaya, ya, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang memiliki ketakwaan. Jadi begini, wadah ilmu itu di mana, Pak? Kalau kita punya ilmu, itu wadah ilmu itu di mana? Di sini atau di sini? Di mana? Wadahnya ilmu di mana? Di kepala atau di hati? Di hati, ya. Ini wi'aul ulum, ya. Hati ini adalah wadahnya ilmu, ya. Otak itu sebagai perantara yang membantu. Jadi hafalan itu di mana? Bukan di otak, ya. Oh, si fulan hafiz Quran, ya. Apa namanya, Al-Quran sudah ada di kepalanya. Bukan di kepala, di hati, ya. Di hati. Ilmu itu tempatnya di hati. Ilmu itu cahaya. Tidak akan mungkin bisa nembus hati yang hitam legam, begitu ya. Orang yang hatinya banyak syahwat, banyak syubhat, banyak maksiat, itu diumpamakan oleh Nabi kalkuzi mujakhia, seperti wajan yang tertelungkup. Wajan yang tertelungkup, ya. Hitamnya itu di luar, begitu ya. Hitam, wajan tertelungkup kan hitam. Maka ya, media yang hitam tidak bisa ditembus cahaya. Coba sorot pakai senter. Bisa nembus gak itu? Tidak akan bisa nembus. Tapi kalau hati kita bening, putih, bersih, ketika ada ilmu masuk betulan masuk. Tidak mental balik lagi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin orang itu bisa menyerap ilmu kalau kemudian tempatnya, wadahnya itu kotor? Maka seorang talibul ilmi, dia wajib serius dan sungguh-sungguh mentarbiyah dan mentazkiyah jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Cuman sayang, Pak, kotornya hati itu sering tidak disadari. Beda dengan kotornya baju, ya. Kita rata-rata pakai baju sehari 1 kali, begitu ya. Maksudnya 1 kali pakai ganti, gitu ya. Begitu kan, Pak? Kenapa? Karena kotor sedikit, ada keringat sedikit sudah risih rasanya. Ah, enggak enak ini baju ini. Sudah enggak enak dipakai. Kenapa? Karena kita cepat mendeteksi kotornya baju. Tapi siapa yang punya kecepatan seperti itu di dalam mendeteksi kotornya hati? Ada orang dari dulu sakit hatinya, Pak, tapi anteng-anteng aja, rasa-rasanya sehat. Bahkan para jamaah dia merasa dokternya hati. Tabibun yudawi wa tabibu maridu. Seorang dokter mengobati pasiennya padahal dokternya sendiri sakit. Begitu kan? Artinya apa? Banyak orang yang mungkin dia itu sebetulnya hatinya sakit, dari dulu sakit, bahkan stadium 4, tapi enggak ngerasa sakit. Bahkan dia merasa dokter hati, ngobatin hati orang, padahal dirinya sendiri sakit hatinya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan banyak orang yang hatinya mati, tapi dia tidak pernah merasa hatinya itu mati. Banyak para jamaah, orang yang susah tersentuh. Rumah di pinggir masjid, corong masjid itu ngarah ke rumahnya, tapi nggak pernah tergerak sholat di masjid. Kemana hati? Kemana hatinya? Jangan-jangan hatinya sudah mati, ya.
Kalau mati itu kan sudah mati rasa, nggak ada lagi rasanya. Begitu Pak. Artinya sentuhan-sentuhan itu nggak ada rasanya lagi. Itu gambaran hati yang mati. Maka jasad yang sehat tidak manfaat kalau kemudian hatinya sudah mati. Kalau bahasanya para ulama itu bangkai-bangkai yang bergentayangan di atas muka bumi. Dan dulu mereka itu sesungguhnya sudah binasa. Taib, para jamaah. Imam Ibnu Jamaah yang wafat di tahun 733, beliau mengatakan, hendaklah dia membersihkan hatinya dari segala sifat hianat, sifat kotor, dengki, hasad, iri, serta keyakinan dan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikat-hakikatnya yang masih sama. Ini butuh wadah yang bersih kalau kita ingin menyerap ilmu dengan baik. Kotoran-kotoran hati itu harus dibersihkan. Hasad, nih naudzubillah para jamaah. Ya. Di negeri ini banyak para pendengki, begitu ya. Dengki, bahkan sebagian orang dengki kepada orang tuanya sendiri, dengki kepada saudaranya yang sedarah, begitu ya. Naudzubillah, ini kotoran hati yang berbahaya sekali dan banyak sekali kotoran hati itu. Maka ini harus dibersihkan supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik. Karena ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama itu adalah salat secara rahasia. Jadi ilmu itu diumpamakan seperti salat rahasia. Ini kita sebetulnya sedang salat kalau sedang belajar. Baik para jamaah, dia ibadah hati, dia amalan batin. Sebagaimana salat yang merupakan ibadah anggota badan yang nampak itu tidak akan sah melainkan dengan wudu, dengan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Demikian pula ilmu yang merupakan ibadah hati tidak sah kecuali dengan membersihkan hati dari sifat-sifat yang kotor, dari akhlak yang jelek dan buruk. Apabila hatinya baik untuk menerima ilmu, maka nampaklah keberkahannya dan menjadi berkembang. Laksana tanah apabila baik untuk ditanami, tanah yang subur, ketika ditanami pasti akan tumbuh tanamannya, tumbuh berkembang tumbuhannya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya, apabila baik, baik pula seluruh jasadnya. Apabila buruk, buruk pula seluruh jasadnya yang lain. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Ya, qalbun itu ya jantung kita ini Pak. Dia selalu menjadi pusat. Pusat untuk fisik kita. Ya, kalau orang jantungnya sudah tidak sehat, biasanya yang lain jadi rusak. Begitu kan? Kemudian dia juga menjadi inti dari jiwa kita ini, jantung ini menjadi sumber kehidupan, baik secara hissiyah ataupun secara maknawiyah. Nah, itulah sekerat daging yang dimaksud. Apabila dia baik, baik seluruh jasad yang lain. Secara fisik kan begitu. Jantung sehat itu akan menjadikan yang lain juga sehat. Tapi kalau jantung sudah sakit, pasti komplikasi kemana-mana. Taib. Secara maknawiyah jelas, ya. Hati ini ibaratkan raja yang mengomando anggotanya. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, itu semua anggotanya hati. Maka para jamaah kalau hatinya baik, maka yang lain juga ikut baik. Ibarat kata menjinakkan ular, ya tangkap kepalanya gitu ya. Maka kita jangan hiraukan ya tubuhnya, jangan hiraukan buntutnya kan begitu. Kepalanya sudah dipegang, begitu. Baik para jamaah. Sahal bin Abdillah At-Tustari yang wafat di tahun 283 Hijriah, beliau mengatakan, hati yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci Allah, maka akan terhalang menerima cahaya ilmu. Barakallahu fikum. Ini poin kedua yang harus diperhatikan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh para penuntut ilmu untuk beradab kepada dirinya sendiri dengan serius mentarbiyah dan mentazkiyah dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita.
Masih ada beberapa poin yang lain berkaitan dengan adab kepada diri sendiri. Semoga berfaedah.